Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Sebelumnya kakak sangat berterima kasih yang telah menonton YouTube channel kali ini. Semoga media pembelajaran yang kakak berikan ini bermanfaat bagi adik-adik semua, khususnya bagi kalangan milenial. Oke, di video kali ini kakak akan membuat sebuah media pembelajaran geografi dengan materi proses terjadinya erupsi gunung berapi, yang menyenangkan dan memudahkan para adik-adik sekalian untuk memahami materi yang telah diberikan. Oke, di mana media pembelajaran ini kakak mengambil salah satu sampel dari lembaga pendidikan, yaitu SMA 6 Negeri Konawe Selatan. Mengapa kakak mengambil sampel di SMA Negeri 6 Konawe Selatan? Karena di sekolah itulah kakak pernah diajar dan dididik sebelum masuk di perguruan tinggi. Nah, selain itu juga kakak lulus pada tahun 2019, tepatnya di SMA 6 Konawe Selatan tersebut. Oke, banyak sekali ilmu yang kakak peroleh di SMA tersebut, di mana yang bisa kakak kembangkan di bangku perkuliahan ini. Tentunya semua tidak terlepas dari bimbingan dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kakak yang ada di SMA khususnya. Dilihat dari karakteristik sekolah dan gurunya, meskipun dari segi fasilitasnya kurang memadai, tetapi guru-guru yang sangat hebat, mereka semua adalah pahlawan luar biasa menurut kakak. Mengapa demikian? Karena dari keterbatasan fasilitas yang ada, seperti jaringan internet dan teknologi yang lainnya, mereka semua mampu mendidik kami dan mentransfer ilmu kepada kami, sehingga kami dapat berkembang dan termotivasi untuk maju. Walaupun media pembelajaran yang digunakan guru-guru itu belum bervariasi, maka kakak sebagai calon guru nantinya akan membuat metode pembelajaran yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya seperti media alat peraga berbasis video, di mana tujuannya itu untuk memudahkan para siswa dan siswi sekalian untuk memahami sebuah materi yang telah disampaikan dan untuk meningkatkan semangat belajar mereka agar mereka tidak merasa bosan ketika proses pembelajaran itu berlangsung, dan mereka dapat mengetahui, oh ternyata ini proses terjadinya erupsi gunung berapi tersebut. Walaupun hanya berupa video, setidaknya para siswa-siswi sekalian tidak banyak menghayal mengenai proses terjadinya erupsi. Walaupun tidak menyaksikan secara langsung, setidaknya dapat memahami bentuk dan model erupsi tersebut yang telah ditampilkan berupa video, agar para siswa-siswi nantinya tidak banyak menghayal pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Karena ketika pemaparan materi yang berjudul tentang proses terjadinya erupsi, maka jika tidak ada contoh atau gambaran, maka siswa-siswa tersebut akan merasa bingung dan banyak menghayal, sehingga akan menurunkan daya semangat mereka. Sehingga kakak di sini akan membuat sedikit metode pembelajaran yang agak berbeda dari yang sebelumnya, gunanya untuk memudahkan siswa dalam menyerap materi-materi yang telah disampaikan oleh guru nantinya. Kemudian dilihat dari karakteristik siswanya, di mana para siswa-siswi memiliki antusias belajar yang tinggi dan rasa ingin tahu yang tinggi pula. Walaupun dari segi perekonomian berlatar belakang cukup lemah, tetapi hal tersebut tidak memudarkan dan tidak mematahkan mereka untuk berhenti semangat belajar dan meraih cita-cita mereka, guna untuk membahagiakan kedua orang tua dan meraih keinginan serta cita-cita mereka yang mereka damba-dambakan sejak dulunya. Baik, itulah tadi sampel dari SMA Negeri 6 Konawe Selatan yang kakak ambil. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan memaparkan materi yang berjudul tentang proses terjadinya erupsi pada gunung berapi. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik semuanya. Apakah adik-adik ini ada yang mengetahui tentang erupsi, proses terjadinya erupsi, jenis-jenis erupsi, tipe-tipe erupsi?
dan hasil dari proses erupsi gunung berapi tersebut. Nah, jika adik-adik belum ada yang mengetahui beberapa poin yang kakak sebutkan tadi, alangkah baiknya adik-adik menyimak video kali ini ya. Oke? Baik adik-adik, materi yang pertama yaitu membahas tentang pengertian dari erupsi. Erupsi adalah sebuah proses pelepasan material dari dalam gunung berapi. Proses ini terjadi karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi ini berusaha keluar sehingga terjadinya retakan-retakan dan pergeseran lempeng-lempeng kulit bumi. Material ini dikeluarkan gunung berapi ketika erupsi berbentuk seperti lahar, lava, abu, gas, dan lain sebagainya. Material ini nantinya akan dilepaskan ke atmosfer atau ke permukaan bumi dalam jumlah yang tidak terhitung. Mengapa dalam jumlah yang tidak terhitung? Karena ketika terjadinya erupsi, hal seperti lava, abu akan keluar, yang mana tidak bisa dihitung karena banyaknya abu yang dikeluarkan pada proses erupsi gunung berapi tersebut. Itu pembahasan mengenai pengertian erupsi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang proses terjadinya erupsi. Erupsi pada umumnya terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat kuat yang berasal dari dalam perut bumi yang secara terus-menerus berusaha mendorong magma untuk keluar. Selain itu, tekanan gas tersebut perlahan membuat magma bergerak naik ke atas secara perlahan. Hal ini terjadi karena magma lebih ringan dibandingkan dengan batuan padat di sekitarnya. Dalam proses tersebut, magma yang memiliki suhu sekitar 1200 derajat Celcius ini perlahan-lahan akan melelehkan batuan yang berada di sekitarnya. Dan kemudian terjadi penumpukan magma dalam gunung tersebut. Dan disinilah tekanan yang berasal dari dalam bumi akan semakin besar terjadi karena magma ini terhambur oleh lapisan batuan padat, litosfer, dan sangat sulit untuk ditembus. Karena adanya tekanan yang sangat kuat pada daerah ini, maka di tempat itu tersimpan tenaga yang sangat kuat, sehingga lapisan batuan di sekitar perlahan-lahan menjadi rapuh dan retak. Dari celah retakan inilah nantinya magma akan menjalur keluar ke permukaan bumi. Sambil menjalar, magma ini juga akan melelehkan seluruh retakan tadi sehingga akan membentuk seluruh batuan yang disebut sebagai pipa Kapunden. Ketika lapisan batuan tadi sudah tidak dapat membendung tenaga yang sangat kuat dari magma, maka akan terjadi sebuah ledakan dan semburan yang sangat kuat sebagai reaksi dari pelepasan energi yang berasal dari dalam bumi. Ketika magma tersebut keluar ke permukaan bumi, inilah yang kemudian disebut sebagai erupsi. Itu materi mengenai proses terjadinya erupsi. Dan materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang jenis erupsi. Secara umum, proses erupsi dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, erupsi eksplosif, dan yang kedua, erosi efusif. Berikut penjelasan dari kedua jenis erupsi tersebut. Yang pertama, erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif adalah proses keluarnya magma dari material lainnya dari dalam perut bumi yang disertai dengan tekanan yang kuat, sehingga terkadang menimbulkan suara letusan dan dentuman yang cukup keras. Pada umumnya, erupsi ini dikenal sebagai letusan gunung berapi
Adapun contohnya dari erupsi eksplosif antara lain yaitu seperti erupsi Gunung Krakatau. Kemudian jenis erupsi yang kedua yaitu erupsi eflusif. Erupsi eflusif adalah proses keluarnya magma yang berbentuk kelelehan lahar. Erupsi ini terjadi akibat adanya tekanan gas yang tidak begitu kuat, sehingga magma, kental, dan lava pijar tumpah dan kemudian mengalir ke lereng puncak pegunungan atau gunung. Adapun contohnya yaitu seperti erupsi Gunung Merapi. Itu materi mengenai jenis-jenis erupsi. Materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang tipe-tipe erupsi. Sebelum lebih lanjut, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik, apakah adik-adik ada yang mengetahui tentang tipe-tipe erupsi? Iya, tipe-tipe erupsi pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu tipe Stromboli. Yang kedua, tipe Hawalin. Yang ketiga, tipe Vulcano. Yang keempat, tipe Merapi. Yang kelima, tipe Sint-Vincent. Yang keenam, tipe Pale. Nah, itu beberapa jenis atau tipe-tipe erupsi. Berikut penjelasan mengenai tipe erupsi. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai tipe Stromboli. Tipe Stromboli dalam waktu tertentu biasanya gunung api akan mengeluarkan material padat seperti batuan maupun material berupa abu vulkanik. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe Hawalin. Tipe Hawalin merupakan tipe letusan yang menyebabkan meluncurnya lava ke berbagai arah. Skala letusan ini tidak terlalu besar, namun akan menjadi secara konsisten disebut sebagai Hawalin karena kebanyakan letusan yang terjadi di daerah Hawalin. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu tipe Vulcano. Tipe Vulcano merupakan tipe letusan yang paling umum. Skala dari letusan ini tergantung dari tingkat tekanan dari dalam perut bumi. Dampak letusan gunung berapi tipe ini antara lain dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian, tipe yang keempat yaitu tipe Merapi. Tipe Merapi merupakan letusan yang terjadi pada tipe Merapi ini akan memecah sembutan lava dan akan mengeluarkan lahar yang disertai dengan awan panas. Dan yang berikutnya yaitu tipe Paret. Tipe ini merupakan tipe letusan yang cukup berbahaya karena mengeluarkan gas yang meluncur ke atas dan akan membentuk seperti bunga kol yang ujungnya skala letusan tipe ini cukup besar, bahkan jauh besar dari tipe Merapi ataupun tipe Vulcano. Dampak dari letusan tipe ini akan menyebabkan dinding kawah merosot dan terbentuklah kalder. Kemudian penjelasan yang berikutnya yaitu tipe Sint-Vincent. Tipe ini merupakan tipe letusan yang menyebabkan daerah di sekitar pegunungan terkena lahar panas. Hal ini terjadi karena lelehan lava yang tercampur dengan air dan danau kawah yang tumpah secara bersamaan. Kemudian penjelasan yang berikutnya yaitu tentang tipe Pale. Tipe ini merupakan tipe letusan yang biasanya terjadi apabila terdapat penyembutan di kawah bagian puncak gunung berapi yang bentuknya seperti jarum. Hal ini menyebabkan tekanan gas dalam perut gunung bertambah besar. Jika penyambutan di bagian kawah tidak kuat menahan tekanan gas tersebut, maka gunung tersebut akan meletus.
Nah, itu beberapa penjelasan mengenai tipe erupsi. Semoga dari sini adik-adik dapat memahami tipe-tipe erupsi ya. Materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang hasil erupsi. Nah, sebelum lebih lanjut, kakak mau bertanya lagi kepada adik-adik semuanya. Apakah adik-adik ada yang mengetahui hasil dari erupsi itu apa saja? Iya, tepat sekali. Hasil dari erupsi itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Misalnya seperti gas vulkanik, lahar, lava, hujan abu, dan awan panas. Itu beberapa bagian dari hasil erupsi gunung berapi. Mengenai hasil erupsi, yang pertama yaitu gas vulkanik. Gas vulkanik adalah gas karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur, dioksida, hidrogen, sulfida, dan nitrogen yang sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu lava. Lava yang dikeluarkan ada dua jenis, yaitu lava encer dan lava kental. Lava encer akan keluar mengalir ke aliran sungai, sedangkan lava kental akan membeku di dekat sumber keluarnya. Lava yang membeku ini akan membentuk berbagai macam batuan. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu tentang lahar. Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran pasir, batu, dan kerikil. Biasanya aliran lahar ini mengikut cepat apabila interelasi curah hujannya tinggi. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu hujan abu. Hujan abu termasuk salah satu hal umum yang akan dijumpai ketika gunung berapi meletus. Hujan abu ini berupa material halus yang telah disemburkan ke udara. Perlu diketahui bahwa abu vulkanik ini berbahaya untuk pernafasan dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Penjelasan yang berikutnya yaitu awan panas. Awan panas merupakan material yang mengalir dari puncak gunung yang bentuknya bergulung seperti awan. Pada awan ini terdapat batuan pijar yang panas dan beberapa material vulkanik yang memiliki suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Awan ini dapat menyebabkan kematian apabila terkena manusia ataupun hewan dan bahkan dapat merusak bangunan. Sehingga awan panas ini sangat berbahaya dalam lingkungan sekitar. Agar adik-adik lebih mudah memahami tentang proses terjadinya erupsi gunung berapi, maka kali ini kakak akan membuat sebuah video mengenai proses terjadinya erupsi secara sederhana. Jangan lupa ditonton dan disimak ya. Selamat menonton! Berikut adalah proses erupsi terjadinya Gunung Merapi. Sebelum kita memulai, yang pertama yang kita harus siapkan yaitu miniatur gunung berapi, di mana terbuat dari tanah liat, dan di dalam miniatur gunung berapi ada sebuah botol yang telah dibagi dua sebelumnya sebagai dapur magma, dan di sisi-sisi lainnya ada beberapa batuan yang mengelilingi gunung berapi tersebut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada soda kue, yang kedua ada gelas, yang ketiga ada pewarna makanan, dan yang keempat yaitu ada asam cuka, yang kelima yaitu suntikan. Berikut adalah langkah-langkah terjadinya Gunung Merapi. Yang pertama, kita tuangkan soda kue terlebih dahulu di dapur magma.
Kemudian kita siapkan gelas dan air cuka. Kemudian kita masukkan asam cuka ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya, gelas yang sudah diberisikan air asam cuka tersebut dimasukkan pewarna makanan. Kemudian diaduk hingga merata. Kemudian kita suntikkan cairan tersebut ke dalam celah selang pada dapur magma. Kemudian kita lihat reaksinya, di mana cairan cuka mulai bereaksi dengan soda kue. Dalam proses meletusnya gunung berapi ini terjadi dua proses atau dua gejala. Yang pertama yaitu intrusi magma, di mana terjadinya peristiwa naiknya magma dari dapur magma yang tidak sampai di permukaan bumi hingga keluar di antara pelapisan kulit bumi atau litosfer. Kemudian proses yang kedua yaitu erupsi magma. Erupsi magma ini merupakan salah satu penyebab terjadinya gunung berapi atau vulkan, di mana erupsi magma ini mengeluarkan lava dari dapur magma sampai di permukaan bumi hingga mengenai bebatuan. Inilah yang disebut sebagai erupsi. Dalam percobaan ini timbul gas di dalam kawah. Hal ini disebabkan oleh terjadinya reaksi dari asam cuka atau CH3COOH dengan asam dikarbonat atau soda kue. Reaksi dari cuka dan natrium dikarbonat itu menghasilkan CH3COONH dan gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air di sekitar kawah. Bisa kita lihat ada percikan-percikan gas kecil yang meloncat-loncat ke atas. Nah, ini ibaratkan tekanan gas yang sangat kuat dari dapur magma sehingga menekan magma untuk kembali keluar di permukaan bumi. Ya, itulah tadi proses dari erupsi gunung berapi. Semoga dari video yang kakak tampilkan tadi, adik-adik dapat memahami mengenai proses terjadinya erupsi. Dan kakak minta maaf ketika saat memaparkan video, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kakak tidak sengaja. Semoga materi kali ini bermanfaat buat adik-adik semua. Semangat belajar, salam literasi, dan merdeka belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.